فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قالت أم عبد الله البغدادية حفظها الله تعالى wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Masih di 143 ayo. Qal kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sa'ah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di suatu masa la yakhruju fiha, yang sifatnya adalah beliau tidak keluar di masa yang seperti itu biasanya. Wala yalqahu fiha ahad, dan di masa itu biasanya tak ada seorang pun yang menjumpai beliau. Fa'atahu Abu Bakar, berarti apa, mungkin di malam-malam. Kemudian Abu Bakar mendatanginya. Faqal maja abika ya Abu Bakar, maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Abu Bakar? Faqal kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya keluar untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzuru fi wajhihi, dan melihat ke wajah beliau, wa taslima alaih, dan saya ingin mengucapkan salam kepada beliau. Zahirnya tidak menyebutkan sebab duniawi yang sebenar, tapi ini masuk dalam adab. Falam yalbas anja'a Umar, tidaklah Nabi tinggal lama, lam yalbas yaitu tidak lama, sampai kemudian datanglah Umar. Faqal maja'a bika ya Umar, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Umar? Ini menunjukkan boleh kita bertanya kepada teman kita, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah, untuk apa, boleh. Yang penting pertanyaan itu tidak sampai mengganggu dia, dan yang ditanya tinggal memberitahu sesuai dengan apa yang diperlukan. Tak seperti sebagian orang mengatakan apa, ditanya langsung mengatakan isdakholat, apa yang membuat kamu ikut campur, dan sebagainya, kalau orang awam di Yaman itu. Qal alju, Umar lebih jelas kalamnya, lapar, kelaparan wahai Rasulullah. Kenapa kelaparan keluar rumah? Iyalah, yaitu apa? Famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqih, berjalan di permukaan bumi, makan sebagian dari rezekinya, insya Allah rezeki ada aja. Qal faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik, dan saya juga telah mendapatkan sebagian dari itu, merasa lapar, padahal beliau diberi kekuatan 30 lelaki dewasa, kata hadis Anas, itu hadis di Jami'us Shahih. Tapi kelaparan ya, Nabi pun mengalami kelaparan. Fantolaku ila ini dijadikan sebagai apa? Sebagai jumlah khobariyah ya, tapi ini masih kalam Nabi. Seandainya ini masih kalam Nabi, fantoliku yaitu insya'iyah, yaitu perintah, berangkatlah ke sana. Seandainya ini khobariyah, berita dari Abi Hurairah, mestinya alamat tanda kurungnya setelah dalika ya. Karena tak mungkin kalau ini masih kalam Nabi, kemudian apa, Nabi justru memberitakan mereka bertiga begini. Jelas apa, berangkatlah, bukan kemudian mereka berangkat. Kita wajib memilih salah satu ini. Kalau ini kalam Abu Hurairah berarti berarti ini sudah betul fantolaku, Abu Hurairah bercerita. Berarti apa, ini hurufnya jangan dibuat hitam yang setebal ini, agar terpisah dengan sebelumnya, ada tanda kurung penutup. Jadi kalam Nabi hanya sampai wa ana qad wajadtu fi ba'da dzalik, selesai. Kemudian Abu Hurairah bercerita, fantolaku ila manzili Abil Haisam ibni Taihan al-Ansari, maka mereka pun berangkat menuju ke tempat tinggal Abul Haisam ibnu Taihan al-Ansari. Adapun kalau ini kalam Nabi berarti fantoliku, berangkatlah ke sana. Wa kana rajulan katsiran nakhl wasya. Abu Hurairah bercerita, Abul Haisam ini adalah seorang lelaki yang memiliki banyak pokok kurma, wasya, dan memiliki banyak kambing. Walam yakun lahu khadam, dia tidak memiliki pembantu. Berarti apa, mengurusi urusannya sendiri, sehingga apa, sibuk. Falam yajidu, ternyata mereka tidak mendapati Abul Haisam di rumah waktu itu.
Faqalu limra'atihi aina sahibuk? Maka mereka bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Kenapa istilahnya sahib? Iyalah teman yang terdekat. Wasahibi biljam, teman yang di samping. Dan memang apa? Teman hidup. Maka boleh suami dipanggil dengan sahib. Kalau wanita berarti apa? Sahibah atau wala walada. Faqalat intalaqa yasta'dzibu lanal ma. Maka istrinya menjawab, dia berangkat untuk mencari air segar untuk kami. Kita tahu bahwasanya kebanyakan air di Madinah pada masa itu sumur-sumurnya itu agak masin, kecuali sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan dan sedikit di tempat yang agak jauh. Makanya yasta'dzib, dia pergi untuk mencari air yang adzab, air yang segar dan tawar. Dan kata para pensyarah ini menunjukkan boleh seorang wanita bicara dengan lelaki yang bukan mahram asalkan tidak timbul fitnah dan sesuai keperluan saja. Falam yalbasu anja'a Abul Haisam. Tidaklah mereka tinggal lama sehingga kemudian Abul Haisam datang biqir batin yas'abuha, dengan qirbah yaitu periuk atau belanga, itu ya dari bahan belanga. Yas'abuha, di dalam catatan kaki, di dalam Al-Qamus disebutkan kesimpulannya apa ini? Yatadafa'u biha wa yahmiluha li siqaliha, memikulnya karena beratnya dia dan yaitu menolaknya. Ya mungkin air untuk persediaan perlu yang besar. Fawada'aha, lalu beliau pun meletakkannya. Dan biasanya apa? Kalau orang Yaman di bagian luarnya itu diberi sabut, ditutup dengan apa? Sabut, guni dan sebagainya, lalu diberi air sehingga jadi sejuk, memang jadi macam peti ais, memang sejuk sekali walaupun cuaca panas. Baik. Pendinginan alami, jayid. Karena airnya akan menyerap haba yang di dalam itu. Summa ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang dan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam catatan kaki, yadhummuhu ila nafsihi, yaitu memeluknya, wa yu'aniquh, yaitu melakukan mu'anaqah. Tapi tak perlu sampai apa? Seperti orang Yaman, mu'anaqah sambil apa? Mulutnya bicara cup cup cup, padahal tak mencium juga. Sampai kita heran, kenapa pakai bersuara mulutnya? Tradisi. Wa yufadihi bi abihi wa ummi, dan menyebutkan apa? Ayah dan ibu saya sebagai tebusan untuk Anda. Ini menunjukkan kegembiraan atas ketibaan tamu agung tadi. Kita tahu-tahu ada tun datang aja mungkin gembira itu, siapkan masakan yang lezat. Apalagi ini pemimpin alam semesta, pemimpin para makhluk di alam semesta, yaitu Nabi SAW, Sayyid, pemimpin. Kemudian kata beliau, summan talaqa bihim ila hadiqatih. Alam, berarti ini jam berapa ya? Karena memang khilaf di dalam syarahnya itu, para pensyarahnya khilaf di waktu yang Nabi tidak dijumpai itu malam ataukah siang. Sebagian mengatakan malam. Lalu beliau yaitu Abul Haisam membawa mereka bertiga pergi ke kebunnya. Fabasatolahum bisato. Kemudian dia menghamparkan untuk mereka hamparan, mungkin tikar atau apa. Summan talaqa ila nakhlah, lalu dia pergi ke nakhlah, ke sebatang pokok kurma. Faja'a bitinu, lalu mendatangkan satu tandan yang berisi kurma muda, kurma tua dan sebagainya. Dulu kalau kita diajak ke Damat A'la, kita masuk kebun, memang rindang, di atasnya itu banyak apa? Banyak para-para, kemudian ada tanaman-tanaman menjalar, nanti ada anggur yang menjuntai. Memang cantik pemandangannya. Tak panas sama sekali. Fawadha'ah, lalu dia meletakkan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, afala tanaqaita lana min rutabih, kenapa engkau tidak menapis untuk kami yang rutobnya? Faqal ya Rasulullah inni aratu an tahtaru, wahai Rasulullah, saya ingin
Anda semua yang memilih, yaitu mungkin ada yang suka yang tua, ada yang suka yang muda, atau suka yang mana lagi, mau busur kah, mau rutab kah, mau tamar. Tapi barangkali selera orang lain-lain, jadi beliau datangkan semua, terserah. Auqal takhayyaru min rutabihi wa busrih. Anda yang memilih, kalian semualah yang memilih, mau rutab atau busur. Fa'akalu, lalu mereka pun makan. Wa syaribu min dzalikal ma, mereka minum dari sebagian air tadi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Ini demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini adalah termasuk dari nikmat-nikmat yang kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Apa itu? Zillun barid, naungan yang sejuk. Wa rutabun thayyib, kurma muda yang bagus. Wa ma'un barid, air yang sejuk. Thayyib, ternyata semuanya akan ditanyakan. Wallahul musta'an. Fantalaqa Abul Haisam liyasna alahum ta'ama. Kemudian Abul Haisam berangkat untuk membuatkan makanan untuk mereka, membuat makanan. Baik. Dari sini Syekh Yahya menukilkan ucapan sebagian dari para pensyarah, yaitu memang dianjurkan untuk sebelum makan daging dan lain-lain, makan buah lebih dulu. Dan ini juga Anda dapatkan di dalam syarah Sahih Muslim dari Imam Nawawi, yaitu mendahulukan buah sebelum daging. Baik. Kemudian juga dari siapa? Yang Ibnul Jauzi, yaitu mengambil faidah dari firman Allah Ta'ala. Apa itu? Yaitu menyebutkan wa faqihatin katsirah, yaitu buah-buahan yang banyak. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buah yang mereka pilih. Walahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka sukai. Walaupun ini bukan berarti wajib demikian atau mustahab, tetapi ini anjuran secara kesehatan, diisyaratkan buah dulu baru daging, tak masalah. Itu sekitar pendekatan secara tibbi, secara kedokteran. Kemudian faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tadbahanna zatadar. Nabi bersabda, jangan engkau menyembelih kambing yang memiliki susu yang banyak. Tapi yang lain aja, karena susu yang banyak nanti ya biar faedah susunya itu tetap bermanfaat, sementara engkau akan mengambil dagingnya, cari yang lain yang tidak memiliki banyak susu. Qal fadzabaha lahum anaqan au jadiyah. Lalu Abul Haisam menyembelih untuk mereka anak kambing. Jadiyu ini kambing yang belum sampai setahun. Tapi nunggu berapa jam itu, lapar lah. Tak apa, tadi sudah makan kurma, dan juga apa, orang Arab memang cepat, laju itu kalau untuk masak-masak, untuk menyembelih dan sebagainya, menguliti, laju. Memang sudah pakar mereka. Fa'atahum biha fa'akalu. Lalu dia mendatangi mereka dengan membawa daging itu, cepat sekali. Lalu mereka pun memakannya. Kalau dalam riwayat yang lain, Abdul Haisam mengatakan, pada hari ini tak ada orang yang mendapatkan tamu lebih mulia daripada saya. Gembira didatangi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, 3 orang terbaik di dunia. Kemudian faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hal laka khadim. Nabi bertanya, apakah engkau memiliki pembantu? Qala la. Maka dia mengatakan tidak. Qala fa idza atana sabiyun fa'tina. Apabila telah datang kepada kami tawanan, maka datangi kami. Nabi akan menghadiahkan kepadanya mungkin apa, pembantu dari kalangan hamba sahaya. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laisa ma'ahu masalis. Tentunya ini cerita setelah sekian waktu akhirnya. Kemudian Nabi didatangi dengan 2 kepala. Maksudnya adalah ada sahabat yang mendatangkan kepada beliau 2 hamba sahaya, tak ada yang ketiga. Fa'atahu Abul Haisam. Kemudian Abu Haisam datang kepada Nabi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma. Nabi bersabda kepadanya, pilih dari mereka berdua. Ya, sila pilih mana yang engkau sukai. Ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Memang Nabi suka demikian dan mengajarkan demikian.
Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik kepada kalian maka balaslah dia. Hadis Abdullah bin Umar inda Abi Dawud itu. Dan juga di sini apa? Tadi dia mempersilahkan Nabi untuk memilih. Nah, sekarang Nabi mempersilahkan untuk dia memilih hamba sahaya mana sila. Faqal ya Nabi Allah ikhtarli, wahai Nabi Allah pilihlah untuk saya. Meminta Nabi yang memilihkan lebih diberkahi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta bermusyawarah maka dia adalah orang yang dipercaya. Berarti apa? Ini isyarat kalau dipercaya ya jangan berkhianat. Ini amanah. Khudh hadza, ambillah orang yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli. Karena aku melihat dia adalah orang yang sholat. Memilih orang yang akhlaknya baik, karakternya baik. Jangan justru hamba sahaya yang karakternya jahat. Nanti seperti dalam cerita apa itu? Di dalam kitab Al-Adqiyah punya Ibnul Jauzi. Ternyata terlalu pandai hambanya, pandai membuat makar, akhirnya satu keluarga mati dengan tipu daya hamba itu. Hambanya selamat. Oh, ini pandai tapi untuk kejahatan. Allahul musta'an. Tapi jelas ceritanya bukan sekarang. Nah, pilih hamba sahaya yang baik-baik aja. Wastausi bihi ma'rufa, dan saya wasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepadanya. Khilaf panjang makna istausi, tapi intinya itu. Fantolaqa Abul Haisam ilam ra'atih. Lalu Abul Haisam berangkat menuju ke istrinya, membawa balik hamba sahaya untuk membantu ini dan itu. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abul Haisam mengabari kepada istrinya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan yaitu apa? Hubungan baik antara suami dengan istri, mengabarkan berita perkembangan ini dan itu dan sebagainya. Cerita hari ini ada cerita apa, ada berita bagaimana. Faqalat imra'atuh, maka istrinya mengatakan, ma anta bibalighin ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqah, illa an ta'tiqah. Engkau tidak akan mencapai apa yang disabdakan oleh Nabi tentang orang ini kecuali engkau membebaskannya. Wah, istrinya memang sangat soleh. Ingin cari surga. Qal fahuwa atik. Suaminya pun menerima nasihat istrinya. Udah, dia merdeka saja. Karena Nabi menyuruh apa? Berwasiat dengan baik. Istrinya mengatakan wasiat yang baik berarti apa? Bebaskan aja dia. Nah, istrinya siap membantu seperti biasa kerja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifah. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mengutuskan seorang nabi pun, demikian pula seorang khalifah pun, illa walahu bitanatan, kecuali dia memiliki dua teman terdekat. Dikatakan bitonah karena mengetahui butunal umur, kedalaman dari orang tersebut. Ini memang teman terdekat. Tapi ada dua jenis. Bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Ada teman dekat yang memerintahkannya berbuat yang ma'ruf dan melarang dia dari yang mungkar. Seperti istri dari Abul Haisam tadi, sangat baik. Wa bitonatun la ta'luhu khabala. Dan ada teman dekat yang terus-menerus la ta'luh, yaitu tidak berhenti-henti untuk mendatangkan khabal, kesialan. Na'udzubillah. Wa may yuqa bitanatasu faqad wuqi. Barang siapa dipelihara dari teman dekat yang buruk, bitanatusu. Ini idhofatu apa? Man'ut kepada naatnya. Asalnya adalah apa? Al-bitanah as-su atau as-sayyi. Tapi kemudian apa? Dirubah menjadi mudhaf ilaih. Kemudian mimbabil mubalaghah, sayyi isim fa'ilnya dirubah menjadi masdar. Ini mubalaghah. Teman dekat yang sangat buruk. Faqat wuqi, maka sungguh dia telah terlindungi. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Asal hadisnya ma'ruf, ada di dalam sahih. Bilahuna wallahu a'lam.